Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Eh, semoga kita dalam keadaan semoga kita dalam keadaan sehat semua ya, Kak. Oke, jadi kali ini materi pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai game design dengan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Kak Torik dari Kiskominfo Jateng. Apa kabar Kak Torik? Alhamdulillah baik, Kak Dea. Alhamdulillah ya. Ini pematerinya luar biasa sekali. Jadi nanti kakak-kakak silakan sangat antusias ya dalam materi kali ini. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke materi. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan untuk Kak Tori. Monggo Kak. Oke, siap. Terima kasih, Kak Dea. Langsung aja ya, saya share screen ya. Oke, sudah muncul? Sudah Kak. Oke, sebelumnya terima kasih sudah mengundang saya untuk jadi pemateri. Saya sekarang ingin share bersama kalian tentang game design. Oke, langsung. Oke, kita masuk ke historinya ya. Histori sebelumnya pasti kita seringlah main game kan, di antara kita pasti suka banget dengan game kan. Kita buka dengan historinya dulu, sejarah gamenya tuh kayak gimana sih. Oke, singkat ini, sejarah singkat video game ya. Video game itu tercipta di tahun 1950-an oleh para peneliti. Jadi awal itu bukan para programmer ya. Jadi awal itu memang peneliti untuk meneliti sebuah game ya. Gamenya itu kan dulu komputer masih masih nggak sebagus sekarang ya. Jadi dulu komputer emang eee, kayak komputer IBM gitu kan, nggak bisa buat apa-apa kan seperti itu. Jadi dulu emang sebagai penelitian, terus di tahun 1960 video game Tic Tac Toe. Game Tic Tac Toe itu diciptakan oleh seorang profesor dan 2 orang mahasiswa dari MIT. MIT itu di mana ya, di Cambridge ya, Cambridge Amerika Serikat. Mereka menciptakan game itu di komputer IBM untuk sekedar hobi dan iseng. Jadi, pertama kali game tercipta juga ternyata iseng ya, hobi doang ya, ternyata dari sana malah jadi berkembang. 10 tahun kemudian di tahun 1970 sampai 1982, video game arcade dan konsol itu mulai populer. Mungkin di antara kita pernah main game arcade ya, arcade tuh kayak dingdong. Nah, game dingdong. Oke, ini ilustrasi saja. Ini mereka kayak SpongeBob, Patrick, dan Squidward lagi bermain game tic-tac-toe. Yang belum tahu tic-tac-toe ini seperti ini. Lingkar-lingkar, silang 3 kali. Nah, kalau lurus 3 kali berhasil menang gitu. Nih, ini game dingdong. Mereka lagi bermain di game dingdong ya. Ini mesti kalau di antara kita pasti pernah itu deh, apa, pernah bermain game dingdong ini. Mungkin di pasar atau di mana itu dulu, zaman dulu masih banyak sekali dingdong. Oke, tujuan dari proses game design itu apa sih? Pada dasarnya itu untuk mengarahkan pembuatan game yang memberikan serangkaian kendala dan segala aspek dalam pembuatannya. Itu kata Wikipedia. Oke. Ini
eee, 3 main ide ya, untuk pembuatan game tuh pentingnya tuh bikin apa dulu sih? Atau, pertama kali bikin game tuh harus apa dulu? Oke, pertama pitch ideas to team. Kalau kalian punya tim, ya berarti, ambil ide untuk tim. Kasih setiap tim, setiap orang harus ngasih masukan, ide apa sih kalau bikin game enaknya, kan seperti itu. Terus desain dokumen and asset list. Kalian harus ngelis dokumen apa aja yang dibutuhkan, terus aset untuk gamenya itu apa aja. Terus scripting and spreadsheet, itu di situ tuh penjadwalan. Jadi game itu ndak asal, "Oke bikin, gas," tapi tanpa jadwal itu kalau bisa jangan. Karena itu bisa merancu ke molornya waktu kalian dalam pembuatan game. Ini 3 ini enggak terlalu penting, jadi cuma, sebagai dasarnya saja. Oke lanjut, game design secara simpel. Oke, game design secara simpel tuh saya bikin 4 step. Pertama GDD, game design dokumen. Yang kedua itu development, playable game, bikin game sampai prototyping atau lebih, bagusnya lagi sampai selesai. Evaluation, itu maintenance or problem solve, kalau ada kesalahan dalam pembuatan game itu harus dievaluasi. Yang terakhir adalah release, money or creation, uang atau karya, gitu. Ini simple ya. Jadi, kalau di studio besar itu langkahnya lebih banyak lagi. Kalau ini untuk game indie atau kita yang memulai dengan, personal ya, maksudnya dengan, 1 orang aja yang mulai, itu pakai ini. Next, game design. Dokumen tuh apa ya? Itu kan tadi ada GDD kan, game design dokumen. Ini loh GDD. Game design dokumen itu merupakan sebuah dokumen yang output perancangan game itu buat game designer untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder seperti investor, game director, tim pengembang, baik itu programmer, artis, audio, engineer, dan lain-lain. Dan bahkan bersama tim penguji game tester. Jadi GDD itu semacam dokumen yang harus kita, persiapkan terlebih dahulu sebelum kita membuat game. Untuk berkomunikasi dengan berbagai stakeholder kan seperti investor. Kalau investor itu untuk pitching, pitching untuk ya kan investor kan kita minta bantuan investor gitu kan. Nah, itu pitching namanya. Kalau investor setuju dengan GDD kita, kita dikasih dana sekian, oke lanjutkan game langsung bisa dibikin seperti itu. Itu yang disebut pitching. Kunci GDD itu ada 2. Yang pertama itu referensi dan yang kedua itu target. Referensi itu apa sih? Jadi di dokumen tersebut itu ada referensi dari game lain, dari novel, ide kalian sendiri, gambar, contoh gambar, terus masukan orang lain, saran, pendapat, dan lain-lain. Nah, di GDD juga kalian harus mempunyai target. Dokumen itu harus mempunyai target umur. Misal game kalian itu kok untuk umur anak-anak. Nah, jadi ada umurnya berapa, target platform. Kalian mau bikin game itu untuk PC atau mobile Android atau iOS bebas. Target game 3D atau 2D. Nah, gamenya mau mau dibikin 3D apa 2D sih enaknya sesuai kemampuan kalian gimana. Target usernya tuh siapa aja gitu. Target education itu tambahan aja kayak misal game kita mau mengedukasi atau enggak nih. Target market. Nah, kalian misal kok pengen ngejual gitu game game kalian pengen dijual tuh. Oke, di GDD juga disebutkan target market saya di Play Store. Nah, seperti itu. Target rilis itu target ketika kalian ngasih deadline ke game kalian sendiri. Rilis kira-kira 5 bulan lagi, rilis lah gitu kan. Terus kalian, disesuaikan dengan deadline. Oke, saya beri contoh sedikit dari game yang saya buat. Ini
sorry. Jadi ini GDD-ku bikin game simple ya. Ya mungkin di sini, eee, masih terlalu kosong ya, nggak ada apa-apanya ya. Jadi GDD itu secara simpel seperti ini, hanya sebagai dokumen, terus ide kalian dicurahkan semuanya ke dalam, itu seperti ini. Target target gameku untuk remaja 17 tahun ke atas. Fiturnya pop-up image untuk dialog dan semacamnya. Seharusnya itu GDD yang lebih bagus itu, atau untuk pitching ke investor itu, eee, harus beserta dengan gambarnya. Gambar referensi bisa, gambar, yang sudah kalian bikin sebelumnya juga bisa. Nah, ini ada namanya Kakak, karakter Kakak, karakter adik, Trigon Bos, Elementary Robo, dan sebagainya. Ini contoh. Oke, sebelum ke tahap development, saya pengen review dulu ya tentang GDD. Seperti apa sih GDD itu? Jadi mungkin di antara kalian bisa paham sedikit lah, enggak, meskipun enggak semuanya, bisa paham sedikit tentang itu. Saya buka yang gameku yang lain. Oke, udah terlihat? Udah, Kak. Oke, ini gameku beserta tim temanku, judulnya Radiant Sight. Di sini nama project-nya Radiant Sight, nama timnya Softlift Game, anggota 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 tim disebutkan dan beserta tugasnya. Terus ini nama saya Tarik Arjadeni sebagai lead animator, additional level designer, story writer, background music. Terus yang di bawah ini teman-teman yang inaktif ya. Inaktif itu mungkin karena dia punya kontrak dengan apa, dengan studio lain atau memang punya kesibukan, jadi mereka nggak bisa membuat game lagi, nggak bisa bantu kita lagi gitu kan. Tapi mereka masih terikat dengan kita, jadi di sini masih dituliskan nama beserta statusnya. Terus di sini, penyebutan versi dan lain sebagainya itu semuanya dicurahkan di sini ya. Agak mungkin kalau kalian pertama kali lihat seperti ini, bingung nih ya, karena, eee, saking banyaknya tulisan. Contoh genrenya yang saya bikin di game Radiant Sect itu apa sih? Oke, ini ada action dan adventure, horror adventure. Platformnya itu untuk PC dan beberapa mini game ada di game ini juga akan dirilis untuk Android, iOS, Tizen OS, HTC Vive. Ini VR ya, HTC Vive VR ya. Jadi emang target kita dulu banyak sekali. Terus ini target market, penjelasan di atas market kami berusia minimal 19 tahun, penggemar cerita fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah itu sci-fi ya, normal gamer, hardcore gamer. Wow, dijelaskan semuanya di sini. Nah, ini contoh karakter yang sudah dibikin beserta dengan namanya. Karakter ini yang model model fake-nya seperti ini. Jadi kalau misal ada update karakternya ganti rambut, ganti baju, atau ganti make up itu semuanya ini nanti diupdate. Namanya Lisa Amalia, ini cowoknya namanya Acha Saya Fajar, anaknya namanya Ana. Terus sampai ke bawah itu semuanya penjelasan tentang target atau, eee kerangka kasar dari pembuatan game yang akan dibuat. Ada gameplay UI-nya udah disiapkan, NPC itu kayak karakter yang pembantu doang gitu kan. Dan di sini itu misal kalau kita sudah membuat game, tapi GDD-nya harus dirubah, di tengah jalan kok GDD harus dirubah, itu kita juga menambahkan. Kayak misal, "Oh, ini kok AI buat
karakter NPC-nya kok error nih. Nah, tambahi sebagai catatan untuk tim kita sendiri, kayak misal tambah HP sekian. Nah, itu. Ini pagi-pagi udah pusing ya. Langsung aja ke bawah, skip. Ini kan banyak sekali ya GDD-nya. Kalau ini beserta gambar itu lebih bagus sih. Ini development pipeline dari story, concept art kemana, dari modeling kemana. Nah, ini ini hanya dari satu game saja ya. Jadi kalau beda game mungkin beda lagi strukturnya. Ke bawah, oke. To do arsitek, desain software mungkin dipertimbangkan lagi di sini. Berarti software-nya dipertimbangkan lagi. Terus to do underscore arsitek, update grafik karakter. Jadi karakter tadi kan di atas baju kuning gitu kan. Nah, update-nya di bawah. Misal karakternya diganti dengan baju apa, karakter ganti wajah atau gimana itu semuanya di-update di sini. Nah, ini kan mulai karakter jadi lebih baik kan dari yang sebelumnya kan seperti itu. Itu ditaruh di update. Seperti itu. Itu review aja tentang game design dokumen. Oke, saya lanjut. Kita masuk ke development. Progress time has begin. Oke, pertama yang kalian harus lakukan adalah tentukan game engine. Di mana game engine ini sebagai penopang utama agar kalian bisa try and error atau bisa mencoba game yang kalian bikin sendiri. Ini ada rekomendasi beberapa game engine yang sudah terkenal dan tingkat kompleksivitasnya itu beda-beda. Ada Unreal Engine, ada Unity, ada CryEngine, dan ada Construct. Untuk orang yang pertama kali bikin game, yang pengen gampang bikin, itu pakai Construct. Kenapa? Karena Construct itu cuman ngasih drag and drop. Jadi cuman drag gambar, kasih fungsi, selesai. Gamenya jalan sendiri. Nah, beda dengan 3 engine yang ini, CryEngine, Unity, Unreal Engine, itu lebih susah. Kenapa? Karena ini fokusnya eee, langsung ke apa, langsung ke semuanya. Misal kalau game itu kok skripnya banyak, nah di Construct tuh enggak. Construct tuh lebih simpel, kayak fungsinya udah skrip dan fungsi itu udah jadi. Jadi kita tinggal pakai. Kalau di sini CryEngine, Unity, sama Unreal Engine tuh kita bikin sendiri. Bisa pakai skrip orang, cuma harus disesuaikan dengan skrip sendiri. Makanya lebih kompleks kalau pakai ini. Kebetulan ini saya pernah coba semuanya. Kalau penilaian pribadi, kalau CryEngine itu lebih mengarah ke pakainya C++, agak susah. CryEngine itu agak agak susah karena engine-nya belum selesai update. Jadi masih banyak kekurangan di engine-nya. Tapi untuk game 3D, CryEngine itu mendukung banget. Kalau Unreal itu berat di engine-nya. Jadi kalau komputer kalian itu harus mumpuni ya kalau mau bikin game di Unreal Engine. Nah, kalau kalian pengen lebih advance lagi daripada Construct, kalian eh, aku saranin kalian harus nyoba Unity Engine. Ini buat 3D, 2D enak banget. Karena pakai PC yang lemot pun, yang enggak PC yang biasa kentang lah, PC kentang itu bisa banget. Jadi enggak berat game engine-nya. Oke, di development ini kita butuh apa aja sih? Kita butuh resource tentunya. Ini gambaran kasar dari penilaianku sendiri ya. Kayak artis butuh 3D atau 2D, kita butuh ilustrator buat mengarahkan, animator buat menganimasikan gamenya itu, programmer ya tentunya buat biar semuanya jalan, terus tester tuh bisa kita sendiri atau orang lain buat mencoba game kita, try and error, cari bug, cari
kesalahan apa sih gamenya sebelum dirilis. Terus level designer nyusun level, audio designer bikin lagu, bikin suara, FX dan lain sebagainya. Oke, buat semua aset yang dibutuhkan. Ini ilustrasi aja. Oke, contoh imajinasi artis 2D nih, kayak gini nih. Bikin rambutku kayak jamet euy. Bikin wajah yang good looking dong. Weapon, oke. Dikasih pistol dong biar badass. Outfit cool biar kekinian. Ini contoh imajinasi seorang artis 2D. Ini penggambaran aja. Lah, mungkin ya sama dengan saya. Saya kan 2D, saya 3D. Contohnya yang tadi yang GDD itu kan di karakter update itu kebetulan saya yang membuat karakter 3D-nya. Jadi, saya pengen ceweknya yang cantik gitu kan. Ceweknya yang agak keren lah, rambut panjang atau cepak lah. Itu sesuaikan dengan imajinasi kalian. Tidak perlu bagus, yang penting dengan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Oke, di sini membuat aset 2D atau 3D. Ini contoh game saya yang sudah dibikin. Ini 2D-nya bukan saya yang bikin ya. Ini teman saya, artis 2D dia. Ini contoh aset-aset yang harus dibutuhkan. Ini contoh sebagian kecil aja ya. Jadi sebagian besar masih banyak banget yang harus dibutuhkan. Kayak semak-semak, rumput, pohon, rumah, bebatuan, belum environment skybox-nya. Skybox itu langit-langitnya gitu kan. Banyak sekali. Oke, animasi. Pixel Phantom Knight. Ini contoh. Jadi kan di game juga karakter sudah dibuat oleh, misal tadi karakternya inilah, karakter utamanya ini. Itu kalau tanpa dianimasikan ya dia diem doang gitu kan. Meskipun udah dikasih fungsi biar dia berjalan, ya dia tegap aja jalan gitu kan. Nah, berarti kan di game itu diperlukan animasi atau animator untuk menganimasikan. Seperti contoh ini di GIF ini, gambar ini, itu karakter ketika idle, ketika lari, ketika attack, dan ketika mati. Nah, itu kondisi-kondisi animasi yang harus dipenuhi di contoh game Pixel Phantom Knight ini contoh aja. Oke, animasi. Kebetulan ini saya pakai Ada Studio. Jadi ini karakter yang sudah saya bikin dan sudah saya animasikan. Mungkin kalian kalau mau lihat secara singkat hasil dari animasi ini, kalian bisa mampir ke Twitter saya ya, @orik_ar. O dan A-nya besar. Nanti mungkin kalian bisa lihat di sana, animasi jadinya seperti apa sih gitu kan. Nah ini contoh yang gambar paling tengah itu yang sebelum di-render, jadi masih kelihatan, apa ya, 3D-nya kelihatan banget. Nah terus yang kiri bawah itu udah mulai membaik meskipun rendernya belum selesai. Nah ini saya bikin di DAZ Studio ya. Kalian mungkin bisa coba engine-nya ini. Oke, next level designer. Ini ilustrasi aja. Level designer itu kan menyusun game kan. Kenapa saya ilustrasikan seperti ini? Ini contoh aja. Ini ada orang di sini di tengah-tengah jual obat. Terus di sini ada semacam iklan-iklan di bagian paling kiri. Ada tiang listrik. Terus ada air hujan. Nah, itu juga tugasnya seorang level designer, di mana dia harus menyusun semua level. Nah, jadi kan setiap game kan ada levelnya. Nah, itu levelnya mau dibikin seperti apa itu yang bikin semuanya itu level designer. Mereka membuat semua itu tidak langsung jadi, tapi melalui GDD yang pertama, yang kedua itu storyboard seperti itu. Oke, programmer udah tau lah, programmer ngapain sih? Programmer ya bikin script, bikin fungsi biar animasi itu jalan sesuai dengan, misal kita pencet spasi, oh dia loncat. Itu tujuannya programmer itu bikin script dari awal game sampai akhir game. Nah, ini pekerjaan yang susah. Jadi
zaman sekarang ini diminati banget karena studio besar gaji programmer tuh wah jadi miliarder mungkin si programmer kalau kerja di dunia game. Audio designer ini tugasnya ngapain sih ya kan? Audio designer itu bikin lagu, bikin soundtrack. Apakah berpengaruh banget sih buat game kalau soundtracknya biasa aja sama bagus, bikin lagunya biasa aja sama yang berkualitas gitu kan, itu ngefek. Mungkin kalian, bisa nonton trailernya, trailer game Gris namanya, GRIS, itu, grafiknya game 2D biasa aja. Nah, semakin lama kita main, itu lagunya mengarahkan kita ke story-nya. Jadi yang mengarahkan story itu, nggak game-nya aja, tapi ternyata lagunya. Kenapa? Ya kayak membuat mood orang yang bikin game itu jadi terbawa suasana, seperti itu. Mungkin kalau yang lihat drakor kan bisa terbawa suasana gitu kan. Nah itu dari lagunya bisa. Oke, game tester, tugasnya ngapain sih? Ngetes game lah. Kok kok enak banget sih si game tester tugasnya? Ya enak, nyoba-nyoba game, tapi mereka ada target. Kalau tidak menemukan bug dalam kurun waktu berapa jam, nah kena penalti. Itu pengalaman teman saya sendiri di Gameloft Jogja ya. Jadi game tester itu emang gajinya nggak seberapa, maksudnya di bawah seorang programmer, tapi game tester ini diminati karena cuma main game doang, udah gitu aja. Oke, gamenya keren, tapi susah juga ya bikinnya ya. Ya memang diperlukan niat yang ya, yang bulat dulu biar mau kalau mau bikin game biar jadi. Oke 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 oke. Evaluation, revisi terus. Oke, contoh grafik evaluasi. Nah, ini contoh nih. Contoh aja ya. Bisa dilihat yang warna kuning bug, found by tester. Oke. Bug itu disebut bug itu ditemukan oleh seorang tester. Terus warna merah, crash, found by everyone. Semua. Jadi kayak tester, user, developer itu nyebutnya itu crash. Error, found by developer. Jadi kalau misal tester itu nyebutnya itu bug, kalau developer nyebutnya itu error. Jadi setiap role itu memang penyebutannya beda-beda. Terus di di user disebut failure, kegagalan. Misal kok game udah dirilis, mungkin kalian kok bilangnya wah game Mobile Legends-ku nge-bug nih. Nah, gitu kan. Itu juga nggak salah, tapi itu seharusnya untuk sebutan untuk seorang tester yang mencoba game, itu bug. Lah kalau kalian user main Mobile Legends kok eee, di tab kok nggak bisa nih gamenya gitu kan, itu disebutnya game Mobile Legends itu failure, kegagalan. Ini contoh aja, gambaran tim 1, tim 2, tim 3, tim 4. Jadi setiap tim kalau game di studio besar itu ada tim kan untuk pengarahan ilustrator, tester itu ada timnya sendiri-sendiri. Mereka harus menemukan. Ini contoh aja di apa dijadiin satu tester, developer, user. Jadi mereka suruh ngetes tim 1, tim 2, tim 3, dan tim 4. Itu harus ngetes berapa rusak sih ini game sebelum dirilis seperti itu. Jadi game sebelum dirilis itu harus dievaluasi, evaluasi atau evaluation. Oke, masih semangat atau udah lemas ini? Karena semuanya teori yang susah dipahami. Oke, lanjut ya. Nih teman-teman, masih pada Teman-teman semangat masih kan? semangat apa udah lemas ini pagi-pagi? Semangat dong, Kak. Mantap. Oke, aku lanjut dulu ya. Saya lanjut. Monggo, Kak. Oke, oke. Di sini di evaluasi ada tabel evaluasi. Bug, crash, failure. Tadi kan udah dikatakan kalau bug itu ditemukan seorang tester, gitu kan. Crash
ditemukan oleh semuanya. Failure itu user. Nah, ini penggambaran paling dasar itu failure. Failure itu kan udah ibarat tuh failure itu kan udah dirilis, soft release. Kok failure ditemukan user kok kesalahan banyak banget, bug-nya banyak banget gitu kan. Lah itu harus segera diselesaikan. Ya, di failure kenapa banyak persentasenya 80%? Itu evaluasi yang harus segera diperbaiki. Nah, harus segera diperbaiki itu 80%. Terus untuk crash, untuk ini kan crash untuk semuanya ya. Entah crash ketika buka gamenya force close atau gimana, itu cuma 10%. Jadi prioritas, ini kan prioritas ini, 1, 2, 3 itu priority. Satu prioritas utama yang harus diselesaikan persentasenya. Jadi ibarat tim tuh harus, ayo tim, nyelesain yang failure dulu. Kenapa? Karena itu buat user. Oke, itu. Ini 1, 2, 3 itu priority. Yang kedua, oke, nggak udah mulai nggak begitu signifikan ya. Di failure udah mulai berkurang karena semuanya 80% udah diselesaikan di prioritas, di nomor 1. Oke, yang kedua, oke, failure-nya udah mulai berkurang, 19% aja. Terus bug masih banyak karena di priority itu yang diselesaikan terlebih dahulu itu failure, 10%, crash, bug sama crash kan dikit ya. Nah, yang lain mulai mengejar. Itu enggak priority banget lah, enggak nomor 1 kan. Nomor 2 itu 80%, crash yang sebelumnya 10% jadi 60%. Ini persentase itu penyelesaian ya. Jadi dari kesalahan terus penyelesaian yang harus diutamakan. Ini tabel evaluasi gunanya seperti itu. Nomor 3 udah mulai tipis nih. Udah mulai 10% kesalahan, bug, crash, failure, udah mulai sedikit. Game itu udah ibaratkan kalau udah di nomor 3, udah ke tahap ini kan 1, 2, 3 itu ada waktunya, ada jelang waktunya kan. Nah itu nomor 3 itu game udah bisa dirilis secara penuh, itu biasanya di sini. Oke, timeline build. Itu kan kalau mendapatkan bug sama crash sama failure yang banyak, maka dari itu dibutuhkan timeline build. Build itu apa sih? Build itu ketika game udah siap dimainkan, playable games ya kan, udah playable, udah siap dimainkan, dicoba oleh tester. Pertama build V1. Setelah V1 langsung evaluasi. Jadi kenapa harus dievaluasi terus? Apabila ada kesalahan, failure, bug, crash ke user itu kan fatal. Itu fatal. Meskipun bug itu tidak bisa dihilangkan dari itu ya, dari game ya. Jadi pasti ada, bug itu pasti ada. Meskipun sedikit, banyak itu pasti ada bug itu. Jadi habis build V1 versi 1 dievaluasi. Habis build versi 2 langsung evaluasi dan seterusnya. Jadi build itu kan udah selesai ya, build itu udah versi full version ya kalau build ya. Kalau bisa langsung evaluasi. Biar ibarat kita mau rilis game nih, udah build versi 1, langsung ternyata dimainkan banyak orang, servernya down. Itu game online contohnya. Nah, itu harus evaluasi, selesai, versi 2, bikin lagi. Kenapa ada versi 2? Itu perbaikan dari versi yang pertama. Jadi setelah versi pertama rilis, dievaluasi, terus baru ke versi kedua. Itu perbaikan dari versi pertama. Jadi game itu pasti mendapatkan update besar-besaran, biasanya seperti itu. Oke, kita review. Review apa ya ini ya? Review evaluasi ya. Oke, saya share screen yang lain lagi. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak ini? Atau ada yang pusing mungkin? Gimana nih teman-teman? Ada pertanyaan tidak? Kalau ada silakan raise ya. Enggak apa. Bisa langsung Belum ada tanyakan nih. enggak apa-apa.
Oke Kak, kalau dari teman-teman belum ada ini, dari aku mau ada pertanyaan nih Kak buat Kak Hmm, Torik. oke, boleh silakan. Jadi pada saat di step pertama yang GDD itu kan game design Mm, Kak. ah, Terus itu kan hasil apa ya? Hasil kreativitasnya diri sendiri gitu. Tapi bila mana kita mau mengadopsi dari film, nah itu bagaimana Kak? oke. Kalau ingin mengadopsi dari film itu, jadi referensinya tuh dimasukin ke dalam GDD. Tadi kan di PPT saya tunjukin kayak misal referensi. Kan kuncinya ada 2, referensi target di GDD itu kan. Misal target, oh oke target udah selesai berarti kan referensi. Referensinya kita tuh dari mana aja sih? Atau kita mau bikin game itu semirip apa atau seperti apa? Misal kok ide kita kok pengen bikin game kayak PUBG gitu kan, perang-perangan kayak PUBG gitu. Oke, kita terinspirasi dari PUBG, karakternya terinspirasi dari PUBG, ya dimasukin aja ke GDD kita. Foto-fotonya, gambarnya, map-nya, atau bentuk karakternya itu masukin ke GDD itu enggak masalah, sebelum kita bikin. Berarti kan emang dasarnya kan kita eee, belum bikin asetnya sama sekali kan itu kan. Nah, jadi emang kita sesuai dengan ide atau referensi itu dimasukkan ke dalam itu enggak masalah, dimasukkan ke dalam GDD, seperti itu. Baik, terima kasih Kak Torik. Mungkin bisa dilanjutkan Kak untuk materinya. Oke oke, sudah muncul? Sudah, Kak. Oke, ini game saya ketika kuliah, ini skripsi saya. Skripsi. Ini halaman utama game seperti ini. Oh ya, kita mau membahas evaluasi ya. Oke, kita ke bawah. Ini kan penjelasan gamenya seperti apa. Jadi itu kita perlu evaluasi. Oke, evaluasinya itu pengujian. Di game itu pengujian. Kalau tadi kan saya sering bicara tentang game tester. Nah, itu juga game tester juga ada patokannya. Semisal pengujiannya itu pengujian black box atau apa itu ada. Misal nih, pengujian black box. Ketika membuka aplikasi, tujuannya apa sih? Mengetahui aplikasi dapat berjalan tanpa error. Skenario-nya mencoba membuka game. Hasil yang diharapkan itu aplikasi dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur, menampilkan splash screen dan menuju main menu. Hasil yang didapatkan adalah aplikasi dapat berjalan dengan menampilkan splash screen dan main menu. Jadi gamenya ketika kita buka kok ada harapan kita kok ada splash screen-nya, ternyata hasil yang didapatkan kok beda. Di sini statusnya kita ganti, tidak oke kan. Ini gamenya tidak bagus nih, ya gitu. Ini error. Jadi kita statusnya di sini error, nggak oke. Next, membuka start game. Jadi start game itu kan play gitu kan. Play, ini permainan dapat tampil nggak? Gitu kan. Itu jadi setiap game itu ada scene-nya masing-masing. Scene pertama main menu, scene kedua level pertama gitu kan. Scene kedua itu baca sawah, scene ketiga ada matematika dan sebagainya. Itu ada scene-nya. Jadi kenapa harus ada pengujian black box kok banyak banget, agak banyak. Itu seharusnya lebih banyak lagi ini black box. Jadi itu setiap kali langkah tester melakukan pengujian itu semuanya dicatat. Itu error atau oke. Itu error atau bisa apa, bisa dijalankan atau enggak, itu. Di sini ada reward, contoh di game saya kan ada reward-nya tuh. Harapannya itu menampilkan hasil akhir berupa uang atau poin. Jadi ada tampilan poinnya. Terus ketika saya nge-tap di game saya, gitu kan, tap di reward, oh ternyata muncul panel reward di akhir permainan. Oke, berarti berhasil, nggak ada error sama sekali. Begitupun dengan keluar aplikasi, exit. Itu juga harus diuji coba. Exit kok nggak bisa keluar nih, harus di foreclose nih. Nah, itu error.
kalau kita buka game, misal PUBG atau Mobile Legends, dia nggak mau close, itu bug. Itu bisa disebut dengan bug atau crash. Ya, maka dari itu mungkin setelah itu PUBG atau Mobile Legends di versi selanjutnya mungkin bisa dikeluarkan kan gitu. Jadi emang perlu banget ini black box. Oke, acceptance testing, expert judge apa gitu, judgment. Oke. Ini oh ya, sebelumnya ini game buat anak SD ya. Saya bikin game ini buat game edukasi anak SD buat riset saya. Terus yang perlu saya lakukan juga tes langsung ke user, ke anak-anak SD-nya, ke gurunya juga. Oke, ini contohnya hasil pengujian tester. Ini testernya nggak cuma tester kita dan teman-teman sama seorang game tester ya, tapi juga stakeholder yang di yang dituju. Misal ini Ibu Yunita Sari, SPD. Kaliannya ya guru SD, gitu kan. Tanggapannya game Pak Tani sudah bagus nih, sudah mengedukasi, bisa dikembangkan lagi seperti penyuluhan ke sekolah dasar atau dikembangkan bersama Dinas Pendidikan. Tetapi harus mencakup kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum K13 karena sekarang sekolah dasar ada yang menerapkan dua kurikulum tersebut. Ini masukan dari guru SD. Karena kan saya bikin gamenya kan itu game edukasinya itu mencakup cuma KTSP 2006. Ternyata ada kurikulum yang lebih baru lagi. Jadi oke, masukannya saya harus bikin game yang update lagi nih, yang buat game Pak Tani itu. Ini teman saya sih, tak suruh masukin sesuai sejujur-jujurnya gitu kan. Oke, dari masukannya, tanggapannya dari sisi gameplay dan interface sangat rapi dan playable. Desain UI juga sangat user friendly. Seharusnya game Pak Tani bisa dilombakan atau dipublikasikan lewat Play Store agar setiap orang bisa mencobanya. Oke, masukannya juga membangun. Mbak Mesia Meli, seorang gamer ya. Saya kalau misal game Prime gitu, saya uji cobakan game saya juga di mereka orang awam, jadi emang saya nggak kenal. Game sudah menghibur dan mendidik untuk dimainkan anak-anak, tapi levelnya kurang bervariasi. Mungkin bisa ditambahkan lagi tingkat kesulitan agar bisa tahu sejauh mana sih kemampuan user itu seberapa. Ini pengujian expert judgment. Terus playability testing. Nah, pengujian playability dilakukan terhadap pengguna game Pak Tani dari latar belakang siswa sekolah dasar. Itu kalau nggak salah dulu kelas berapa ya? Kelas 5 atau kelas 6 gitu yang berjumlah 38 responden. Cuma dikasih pertanyaan apakah saudara suka dengan game Pak Tani? Jawabannya cuma iya atau tidak gitu aja. Nah, hasil nilai dari penilaian iya atau tidak kemudian dibagi jumlah 38 responden. Lalu skor maksimal dikalikan dengan 100. Oke, contoh ini hasil uji playability nih. Satu orang jawab iya, dua orang jawab tidak. Ini orangnya, ding, orangnya, urutan orang. Jadi ada 38. Ini ada yang jawab iya mau, ya bagus, ya bagus gitu kan. Ada yang nggak suka gitu kan. Nah, setelah itu dipersentasekan. Jadi tidak asal-asal eh, saya menilai game itu bagus banget nih gameku sendiri nih. Aku tak itulah 38 orang tak iya semua nih. Nah, jadi kan penilaiannya presentasinya jadi tinggi nanti kalau aku main nggak jujur kan gitu kan. Itu berpengaruh buat user. Kenapa? Game kita tuh ke depan mau dirilis nggak sih kan gitu kan. Kalau game kita mau dirilis, kalau bisa bikin playability testingnya itu sejujur-jujurnya. Ini contoh playability testing tahap penilaiannya. Kayak nilai sekian kok kurang baik gamenya, pertanda memenuhi banget gamenya, atau pertanda baik, atau sangat baik, atau luar biasa. Nah, kebetulan game yang saya bikin itu
saya uji cobakan ke anak SD itu penilaiannya baik. Jadi baik itu belum bagus ya, menurut saya itu. Jadi game yang sudah siap rilis atau bagus banget itu, penilaiannya itu 80-89% harusnya. Jadi luar biasa. Sangat baik pun itu belum pertanda baik banget. Karena ibarat kalau kita uji user aja udah kurang kan gitu kan. Uji user yang belum rilis aja kok kurang. Otomatis kalau orang seluruh dunia main game kita, wah penilaiannya nanti jelek nih ya kan. Nah itu eh, apa gambaran itu aja. Biar kita siap aja sebelum kita rilis, oh ternyata kok gamenya kok kurang bagus nih gitu. Oke, itu review aja yang barusan tuh review tentang evaluasi. Saya share screen lagi. Oke, kita barusan review tentang evaluasi di game kita gitu kan. Coba kita lanjut. Rilis, dijual atau sebagai karya semata. Oke, kita udah tahu kan desktop game. Desktop game itu platformnya banyak banget ya. Terus kita bisa ngejual juga di Steam, Epic Games, Amazon, Origin, atau pitching investor. Pitching itu jadi gamenya kita nggak jual ke orang seluruh dunia itu enggak. Tapi kalau investor itu kita jual gamenya itu ke orang yang lebih membutuhkan. Misal investor ngasih menggelontorkan dana 1 M buat game gitu kan. Setelah kita bikin gamenya kita nggak dipublish secara publik. Kita kasih ke investor lagi ternyata kok eh, gamenya kita dibutuhkan hanya untuk orang istimewa. Ya tahulah orang istimewa. Istimewa itu maksudnya apa ya? Orang yang berkebutuhan khusus. Ya, ada itu game yang khusus untuk orang yang berkebutuhan khusus itu. Itu yang namanya pitching investor. Mungkin dari kita sering banget ya beli game di sini ya. Mungkin ada yang beli game di Steam lagi itu nih, lagi sale nih, langsung kita beli game. Oke, di mobile game itu platform yang paling terkenal itu Google Play. Kita udah sering banget kan install aplikasi, install game itu di Google Play. Mobile game dapat dijual di Google Play, bisa dijual secara murah, bisa gratis, bisa app in purchase, macam-macam. Nah, ini kalau kalian mau jual game kalian, diperlukan nih 3 nih. Free, buy, subscribe. Ini berpengaruh banget. Kenapa? Free. Aplikasi kalian gratis nih, tapi app in purchase kasih ads. Nah, nilainya $0 sampai 10. Maksudnya apa? Game game kalian upload secara gratis, tapi di dalam game itu ada penjualan. Kalian ya contoh ya kayak Mobile Legends, PUBG itu kan kayak gitu juga. Free dia. Free, gratis, tapi kan app in purchase. Kalian pengen beli baju apa di Mobile Legends, skin apa di Mobile Legends, itu pasti kan harus bayar dulu, beli diamond. Kalian mau nambah koleksi koin, kalian harus nonton iklan dulu, ads. Nah, itu contoh aja. Ini penerapan service yang free. Yang free aja ada uangnya ya, apalagi yang lain kan gitu. Oke, bye. Ketika orang membeli itu berarti dia dapat banyak. Dia mendapatkan game secara penuh. Ini penerapan service kalau orang membeli ya, atau kalian jual secara penuh. Membeli game secara penuh beserta ini kurang tulisannya beserta DLC. DLC itu kayak downloadable content, misal ada penambahan baju, penambahan karakter di game tersebut, itu kalian jual terpisah, itu bisa. Nah, harganya tinggi banget, $60. Ini contoh aja. Ini saya gambarkan di game yang sama ya.
Misal yang game yang satu ini harga kalau free harganya kisaran segini, kalau dijual secara penuh kisaran segini. Terus apalagi sih subscribe? Apa sih subscribe? Langganan game, sewa akun. Ini kalau saya sebut ini seperti ibu kos ya. Dia punya kos-kosan, tapi dia cuma merawat aja kos-kosannya, tapi kita bayar tiap bulan. Nah, seperti itu. Jadi ibu kos itu emang bisnismen paling keren ya. Jadi si ibu kos nggak ngapa-ngapain, cuman bersihin, beli listrik, beli apa, air galon atau apa, air pump, itu dia dapat gaji terus dari anak kos 2 kali lipat, 3 kali lipat, seperti itu. Sama dengan game, ada namanya subscribe, langganan game. Itu game kita jadi orang itu menyewa dalam kurun waktu yang sudah ditentukan. Misal, aku rilis nih game nih, tapi aku cuman pengen nyoba aja, tapi nggak pengen beli. Beli harganya mahal kok $60. Aku subscribe aja, lebih murah $15. Oke, orang subscribe dikasih waktu 1 bulan. Nah, setelah dikasih 1 bulan, kok experience usernya kok positif. Oh, keren nih gamenya, aku beli aja deh. Nah, jadi $15 tambah $60 gitu. Kalau misal orangnya nggak mau apa, nggak mau memperpanjang subscribe, ah gamenya jelek nih gitu kan. Ya juga si developer nggak rugi karena dia udah dapat $15 dari satu orang yang subscribe. Meskipun penilaiannya itu negatif. Nah, ini penerapan service game yang kalian rilis, yang harus kalian lakukan tuh kayak gini. Ini penggambaran. Oke, target penjualan. Kok Kak, kenapa sih kok harus ada target penjualan juga? Buat apa sih? Kita bikin karya udah selesai upload, jual dengan harga sekian, selesai kan Kak? Enggak selesai. Kenapa? Kalau kita nggak bikin target penjualan, itu kita jelas, kita nggak memikirkan keuntungan dan kerugian, kan seperti itu. Makanya itu, kita harus melihat target penjualan. Contoh, game yang kita bikin, keuntungannya 100 juta nih. Keuntungannya itu dari apa? Keuntungannya itu dari publisher marketing. Itu perlu banget untuk apa game dev ya, game developer ya. Itu apa sih publisher, apa sih marketing. Jadi game setelah selesai itu nggak asal langsung jual dengan harga $10. Itu nggak asal seperti itu. Kita perlu banget publisher sama marketing. Kenapa? Publisher itu dia udah punya nama sendiri. Misal publishernya kok EA Games. EA Games itu udah terkenal kan, bikin game FIFA gitu kan. Nah, kita bikin game, terus ada embel-embelnya EA gitu kan, orang orang lain yang sudah ibarat fansnya EA itu excited dengan game kita kan seperti itu. Jadi keuntungan kita menambah karena kita membayar publisher gitu. Contoh aja ini contoh. Lah ini kok ada minus kok apa minus kok 100 juta itu kenapa Kak gitu kan. Ini kerugian karena fee personil. Jadi target penjualannya kok misal 100 juta, tapi kok ternyata nggak bisa ngejual sampai 100 juta, eh, otomatis kita harus membayarkan personil kan, fee personil kan. Bayar artis 3D, bayar animator, bayar game level designer, audio designer gitu kan. Nah, ini kerugian bisa banyak. Kenapa kenapa game setelah rilis tuh kita harus membuat target penjualan. Kalau kita mau jual loh, beda kalau misal hanya karya kan gitu. Contoh aja nih game GTA 5. Mungkin kalian ada yang mainin nih game nih. Itu terjual 145 juta kopi. Keuntungan hingga 6 miliar US dollar, sekitar 86,2 triliun. Ini sampai sekarang game ini masih ada yang beli, rilis tahun 2013, game PC. Jadi itu juga alasannya kenapa GTA 5 GTA si Rockstar Games nggak bikin game GTA 6 itu juga karena ini.
gamenya masih banyak orang beli kok, ngapain aku bikin game lagi, kan seperti itu. Itu juga sebuah apa ya? Sebuah kata-kata dari CEO-nya GTA. Oke, rival apa kok ada rival Kak? Apa sih? Nggak nyambung. Eh, kita katakan game yang kita bikin itu kan mungkin ada yang mirip atau kita copy pikiran orang, copy game orang lain terus kita bikin sendiri. Perlu perlu banget ini rivalitas. Kenapa? Game game kita kok serupa sama orang lain. Nah, itu di pasar tuh bagaimana kan kita harus memikirkan hal itu. Kalau bisa bedain lah atau gimana lah. Sebagai contoh sekarang di game PC ada Dota. Ada Dota, ada League of Legends. Lah, mereka kan negara Rusia mungkin mainnya Dota semua, Asia Tenggara mainnya Dota semua, tapi Amerika Serikat mainnya LOL semua, League of Legends semua. Lah itu kan rivalitas. Nah, mereka mereka tuh rivalitas di apa ya, penjualan game ya. Nah, gitu. Semakin banyak orang mainin game itu, berarti kan semakin eh ibarat tuh semakin sangar kan gitu kan. Nah, ini contoh aja ini penggambaran ilustrasi. Warna oranye tuh game kamu udah di itu tuh, apa udah dirilis nih. Yang main negara ini. Lah game serupa lebih banyak. Entah game serupa itu udah rilis duluan atau setelah rilisnya itu setelah game kalian gitu kan. Itu emang hal itu emang tidak bisa dihindari. Rivalitas itu emang pasti ada. Di dunia game penjualan pun lebih mengerikan lagi karena eh, kalau di dunia game itu main karya sih, mainnya karya sih. Karyaku lebih bagus nih. Karyaku lebih banyak diminati orang nih. Mereka sendiri-sendirian lewat karya. Karyanya itu kalau dunia game. Oke, karya. Tadi kan penjualan, ini karya. Kalau karya sebagai karya pribadi, personal ya nggak masalah. Game, bikin game selesai, clear, oke, selesai. Dimainin buat adiknya, adik adiknya kalian atau keluarga atau teman sekolah gitu kan. Yang penting kita ada gengsinya lah di sinilah kita bikin game kan gitu. Wah, aku bikin game nih, keren nih game game apa? Game Flappy Bird versiku. Ada wajahku gitu kan. Ada namaku nih di gameku sendiri nih. Nah, tuh. Jadi karya itu ya kalau karya sebagian besar kalau orang bikin game sebagai karya aja itu mereka ngupload di mana? Di Play Store gitu kan game mobile, contoh game mobile itu mereka gratis, pasti gratis. Dan gamenya itu kalau dikatakan bagus enggak, tapi unik iya. Kebanyakan game yang di Play Store kalau kalian game kayak Stickman lah itu Stickman contoh. Itu awalnya karya itu. Itu awalnya karya, enggak dijual itu. Stickman itu kan awalnya tuh mereka bikin karya, lama-lama mereka bikin di penjualan gitu. Karya upload lah ini terserah game ini mau dimainin siapa aja. Yang penting udah tak upload silakan dimainkan. Nah, ternyata responnya positif karena gamenya unik. Setelah itu barulah dari karya bisa dijual gitu. Oke, game rilis itu ternyata ada versinya. Dalam game diperlukan versi atau version dalam pengembangan guna upgrade atau maintenance agar sesuai dengan user. Playable version itu ada 3, alpha, beta, sama full version. Alpha itu versi prototype, versi uji coba. Jadi ketika tadi development kita bikin playable lah, playable versi itu alpha gitu udah bisa dimainkan tapi masih belum ada animasinya, masih levelnya belum ada pemandangannya, belum ada apa-apanya itu bisa disebut dengan alpha. Versi gamenya itu disebut dengan alpha. Terus yang kedua beta. Versi beta sudah dapat dimainkan user atau tester dengan kekurangan tertentu. Dengan kekurangan dan ketentuan ya. Jadi beta V1, beta V2 itu ada. Jadi gunanya untuk ini lebih bagus jadi alpha, dari versi alpha. Versi beta itu lebih bisa ditonton. Bisa ditonton secara umum.
Kayak misal udah ada animasinya, udah ada karakternya, udah ada apa pemandangan dan lain sebagainya itu ini beta udah playable. Itu disebut dengan beta maksudnya. Full version. Ya, ini secara penuh ini game yang udah siap rilis. Full versi adalah rilis secara penuh seperti demo V1, V2, V3. Kalau kita pernah dengar game apa gitu kan, ada demonya nih gitu kan. Itu demo itu uji coba user, narik minat user. Sebenarnya dia udah full version, tapi mereka rilis versi demonya dulu nih. Buat apa sih? Biar orang itu excited atau enggak. Nah, kalau versi demonya kok orang excited, kita keren ya game iki ya, gitu kan. Dia dia apa? Ada minat ingin coba yang versi full versinya gitu kan. Ternyata habis itu keluarlah game secara penuhnya. V1 keluar. Ternyata dijual $15 gitu kan. Ada nilainya nggak gratis gitu kan. Karena sebelumnya dia penasaran dengan demonya kan. Dia penasaran, wah demonya bagus banget, aku pengen nyoba lah gitu kan. Setelah full versi rilis, V1 rilis, kok harganya $15. Mau nggak mau dia penasaran dan dia menggelontorkan uang untuk beli full versi. Itu yang disebut dengan playable version ya, ada 3. Sebenarnya ada lagi. Jadi ini basicnya ini buat indie ya, game indie ya, bukan untuk studio besar. Kalau studio besar ini lebih banyak. Nah, mulai sekarang buatlah karyamu mulai dari sekarang. Wih. Ini saya ketika di Jakarta, nanti saya tunjukin game saya seperti apa. Contoh iOS. Ini game iOS. Ini Radiant Sight. Ini kalau ada yang kenal nggak ini siapa ini? Cewek ini. Ini dulu game testerku ini Mbak Nixia ya. Dulu nyoba game ini buat tester. Oke, yang sekarang saya kembangin buat Jawa Tengah, ditunggu aja ya. Namanya Jatengs Edu Game. Ini foto saya nggak tidur ini, nggak tidur semalaman hanya bikin game ini. Oke, nanti tampilannya seperti ini guys. Nanti ditunggu aja gamenya ada berapa biji ya? 6 atau 7. Itu game edukasi tapi. Kalau kalian berharap itu gamenya sangat keren, ya mohon maaf. Nanti kalian coba aja. Seperti itu. Oke, ini portofolio saya. Work Experience, PT Jayabadi, Softlift Game Studio, iOS Production, terus sekarang saya di Dinas Kominfo sebagai programmer 3D. Achievement saya paling di lokal-lokal ya. Game Prime Jakarta, Sea Game Award Level Up, Kuala Lumpur Malaysia. Riset saya tadi kayak game Android Edukasi Menanam Padi untuk siswa sekolah dasar, Face Recognition Animator, terus ini sertifikat ya. Animasi 3D, apalagi ya? Big Data Machine Learning, udah, terus semantik. Ya. Oke, ini referensi. Oke, terima kasih. Oke kakak, mungkin ada pertanyaan atau ada yang harus disampaikan atau ngasih sharing nih, nggak apa-apa, bebas. Silakan kakak-kakak yang lain barangkali ada pertanyaan bisa disampaikan. Ngomong ini ada masternya nih dalam desain game, Kak Torik. Mungkin dari Kak Titis, Kak Adinda, Kak Dharma. Baik, izin bertanya Kak. Nah, kira-kira game untuk komputer sama mobile itu tuh cara pembuatannya itu beda atau sama gitu. Terima kasih Kak. Oke, saya jawab ya. Jadi pembuatannya itu kan ada engine itu kan tadi kan. Kayak ada Unity Engine, ada CryEngine, ada Unreal, ada Construct. Dalam pembuatan itu yang membedakan itu komponennya saja. Jadi kalau misal kita patokannya udah ada engine-nya, itu lebih lebih apa garis besarnya itu sama. Saya tunjukkan ya. Ini saya contohkan game saya nih yang terbaru. Tapi masih tahap development ya. Jadi masih banyak error-error mungkin. Share screen, Unity Project. Oke. Terlihat? Terlihat Kak. Oke.
Ini game saya. Jadi ini kan saya bikin game 2D. Jadi ini tuh bisa kalau di game engine itu bisa di-build di game di mobile ataupun di PC. Itu secara komponen sama kayak gini, tapi secara platform kan beda. Tadi pertanyaan kan gitu. Isinya sama atau beda sih, pembuatannya beda apa sama sih? Itu tergantung, itu bisa sama. Contoh ini kan game saya 2D nih. Saya mau 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 saya jual nih di Play Store atau di Steam, itu kan beda platform antara PC sama mobile. Tapi gamenya sama, itu bisa. Di sini ada build setting. Nah, ini. Di sini terlihat nggak sih? Build setting kelihatan nggak? Kelihatan Kak. Oke. Di sini ada PC, Mac, Linux, standalone, ada Universal Windows Platform, tvOS, PS4, iOS, Xbox One, Android, WebGL. Nah, enaknya game engine itu seperti ini. Jadi kita cuma adaptasi dikit aja, perubahan dikit aja, itu bisa kita build ke cross platform. Jadi bisa Android bisa, buat PC bisa, buat PS4 bisa gitu. Buat iOS bisa, Xbox bisa, seperti itu. Jadi emang tergantung dari engine yang kita pakai. Dan balik lagi ke GDD, target kita buat platform apa aja sih gitu kan. Kalau misal gamenya sama, tapi pengen di build di PC atau Android, ya udah berarti bisa langsung aja tanpa perubahan. Misal gamenya seperti ini ya. Oke, gamenya kan seperti ini. Terus kok pengen PC ya bisa, tinggal build aja selesai. Kok pengen mobile, oke, tinggal upload aja. Mungkin seperti itu. Ada pertanyaan lagi mungkin atau ada tambahan? Sudah, Kak. Oke. Ini Oh, ini ada Kak, ada Ah, pertanyaan di kolom komentar, mohon izin membacakan Kak. mm-mm. Dari SMAN 2 Gerabak bertanya, Kak sudah menciptakan game apa aja nih Kak? Coba di share screen dong Kak. Oke, ini contoh salah satu ya. Ini mungkin ini pertama kali saya share ke kalian ya. Jadi emang ini belum goes to public, belum rilis secara penuh. Jadi pertama kali kalian nonton ini menunjukkan game bentuk prototype. Ini game saya namanya Debu. Yang tadi kalian lihat GDD-nya itu tulisan doang itu kan, tulisan kosongan itu kan. Nah, ini game 2D ceritanya kayak ya kakak beradik gitulah, petualangan kakak beradik gitu. Ini masih tahap development, jadi mungkin kita coba. Udah jalan atau belum? Sudah, Kak. Udah. Oke, ini contoh. Ini kan gamenya masih banyak bug ya, banyak bug ya, jadi belum diperbaiki. Ini contoh game saya yang namanya Debu. Animasi juga sudah diinput, cuma skripnya masih banyak yang salah. Jadi dia kayak lari di tempat gitu kan. Itu sudah hal yang biasa. Nah, ini dia karena animasinya jalan tapi dia nggak jalan kan. Lucu kan? Lucu sekali. Ya, ini mungkin error. Nah, ini ada bug juga. Nggak tak apa-apain kok. Dia nggak mau jalan juga. Nah, ini error. Jadi ini game saya yang namanya Debu. Untuk yang namanya yang lain kayak tadi Jateng Edu Game. Oke, saya share screen mungkin. Oke, ini game saya yang lain. Cuma mungkin di sini nggak bisa nggak bisa di play ya, karena skripnya masih banyak error.
Masih banyak banget yang error. Nanti mungkin saya kirim game-nya, kalian mungkin bisa jadi tester saya. Saya kirim link untuk download game-nya ini belum secara penuh ya, ini belum full versi ya. Itu nanti saya kirimkan link-nya, nanti kalian bisa download di Drive. Nah ini, tebak kata ice. Ini kan game-nya lucu-lucu ya, buat anak-anak ini. Ini game ada untuk games Jateng Edu Games itu ada 6 games kalau nggak salah. Ada game mobil-mobilan, ada game membersihkan sampah. Ini yang Edu Games. Oke, game saya yang lain apa lagi ya? Oh, iOS ya ada. Mungkin saya habis ini tunjukin video ya game saya yang lain. Namanya game iOS. Yang sampai ke Jakarta saya share screen. Oke. Udah tampil videonya? Sudah, Kak? Kakak. Oke, saya putar. Ini game saya iOS ya. Ini yang sampai Kuala Lumpur Malaysia ya. Mungkin ini 50 sampai Malaysia. Cuma setelah itu dulu tim kita kan terbagi jadi 2. Animasi sama yang main animator kan. Lead animator sama main animator. Kita pisah 2. Setelah itu kita jalan sendiri-sendiri. Setelah itu ini mendapatkan inkubasi oleh Telkom untuk dibiayai. Jadi game ini dulu kalau tidak salah dibiayai 350 juta untuk menyelesaikan game sesuai target. Tapi saya tidak gabung. Setelah inkubasi saya tidak gabung karena saya sampai ini aja, sampai Kuala Lumpur udah selesai, saya langsung cabut, fokus ke game saya sendiri. Setelah inkubasi, sayangnya itu gamenya harus dihapus karena apa ya? Karena tidak bisa menyelesaikan game. Teman saya yang khususnya yang bikin yang iOS ini nggak bisa menyelesaikan sesuai target. Targetnya udah dikasih waktu 3-4 bulan kok nggak selesai. Ini inkubasi yang dapat donor dana 400 berapa juta itu tadi, itu ditarik lagi sama yang sisanya, ditarik lagi sama Telkom. Itu endingnya ya ini gamenya nggak publish kemana-mana, hanya untuk diri sendiri. Gamenya iOS. Dari permainan mungkin ini kalian lihat masih kasar banget karena game ini juga belum selesai. Nah, ini iOS prototype versi. Ini aja posisinya masih
prototipe ya, belum jadi ya. Seperti itu. Sambil saya share game yang lain nih, ada pertanyaan lagi enggak? Lanjut, Kak. Silakan dari kakak-kakak yang lain. Oh, ini dari SMA 2 Gerabak. Gimana, Kak? Lanjut nonton gamenya, Kak. Lanjut. Malah nonton game. Oke, ini tak tunjukin sesuatu ini, bagus nih. Namanya IVR. Jadi game itu kan ternyata ada CGI dan sebagainya ya. Itu yang saya masih masih riset. Nah, patokan kayak tadilah GDD itu kan ada ide dari game lain atau acuan buat acuan buat pengembangan game kita sendiri gitu kan. Nah, itu kalau kebetulan saya kan animator atau animasi kan, itu lebih ada ide untuk bikin seperti ini, tapi itu bentuknya scan CGI. Scan CGI. Saya tunjukin hasil scan CGI-nya. Nah, yang dibuat oleh IVR Studio. Sebentar. Oke. Ini game VR ya. Jadi kita benar-benar merasa itu di depan kita. Kayak dia tuh lagi apa itu kayak benar-benar di depan kita pakai itu kan HTC Vive, Oculus Rift gitu kan. VR Studio. Ini patokan acuan saya buat bikin animasi beserta dengan jadi emang agak susahnya itu kalau karakter 3D itu ada animasi itu yang susah tuh di bagian wajah. Karena wajah itu emang nggak bisa dianimasikan. Wajah itu emang nggak bisa dianimasikan. Jadi kalau animasi manual itu membutuhkan waktu yang lama. Jadi nggak bisa. Perlu yang namanya motion capture. Itu buat kalau kalian lihat film-film Hollywood pakai baju-baju titik-titik itu kan di wajah ada titik-titiknya itu motion capture itu ekspresinya real time. Nah, saya kebetulan kan emang nggak punya uang kan buat beli alat-alat yang mahal itu kan. Itu aja harganya sampai 500 juta. Kan nggak mungkin saya beli itu kan. Nah, dengan itu saya ngembangin dari Unreal Engine itu face recognition buat animasi itu. Nah, itu bekerja tapi nggak responsif. Nah, nanti mungkin kalian bisa coba juga. Nanti saya kasih skripnya. Oke, apalagi nih? Apa emang nggak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan malah saya tanya nih, Jan. Gimana teman-teman? Masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada nih, aku mau yang bertanya Kak Torik. Oke, siap. Ini mau tanya, pendapat Kak Torik, mana sih
dari berbagai jenis games seperti FPS, VR, mobile, arcade, RPG, MMORPG. Mana sih Kak yang paling rumit menurut Kak Torik dalam hal game design maupun produksinya Kak? Oke, oke. Jadi memang pengalaman saya buat game itu meskipun belum semua genre saya bikin, sebagian besar kayak FPS sudah pernah, terus TPS, third person shooter juga pernah. Itu yang paling susah itu bikin game yang RPG. RPG itu apa sih? Role playing games. Itu di mana user atau pemain game itu bisa memilih cerita, mau gimana sih endingnya. Nah, itu yang susah itu bikin karena misal kalau story itu dari A sampai Z, ya kan. Kalau game lain tuh story A sampai Z, misal karakter utama hidup, habis itu Z-nya karakter utama utama mati gitu kan. Nah, itu game selesai. Itu kalau game secara umum. Nah, kalau RPG itu enggak. Misal A dia hidup, kalau dia milih B dia langsung mati. Kalau dia milih C dia masih sekarat. Dia milih D dia hidup gitu. Jadi karena pemilihan ending, pemilihan cerita yang berlanjut itu membutuhkan source yang lebih banyak, membutuhkan animasi lebih banyak, membutuhkan scene lebih banyak, membutuhkan skrip lebih banyak. Jadi itu memang waktunya emang lama. Game besar saja, Quantic Dream namanya. Kalau tidak salah gamenya judulnya Detroit Become Human. Mungkin nanti saya tunjukkan. Itu gamenya itu eh milih alur cerita, terus itu juga alur ceritanya bisa merubah ending gitu. Dia bikin tuh studio besar saja yang orangnya ratusan bahkan ribuan saja. Dia menyelesaikan game aja dalam kurun waktu 3 sampai 5 tahun. Satu game saja baru dirilis. Nah, apalagi yang saya, apalagi saya yang personilnya hanya cuma hitungan jari kan seperti itu. Nah, menurut saya dan yang paling susah itu RPG. Begitu. Nah, sedangkan yang paling mudah nih Kak, Oke. menurut Kak Torik. Oke, paling mudah. Paling mudah itu casual. Casual itu apa sih? Contoh, nah, apa contoh itu kalian pernah main Angry Bird? Nah, Nah Kak, Angry Bird, terus Flappy Bird itu yang mantul-mantul doang itu twing 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 gitu kan. Malah Mario itu menurut saya paling mudah dan bisa dipelajari. Eh karena waktunya mungkin di sini nggak cukup ya. Sebenarnya saya tuh pengen tutorial cara bikin game dari awal sampai akhir. Cuman waktunya emang berjam-jam, nggak bisa selesai dalam waktu singkat. Eh nanti kalian bisa saya share cara bikin game paling mudah itu kayak gimana sih gitu kan. Nanti saya share YouTube-nya, ada tutorialnya. Kalian harus ngapain sih, butuhin aset apa aja itu udah ada semuanya. Nanti saya share. Kalian tinggal install Unity Engine atau Construct. Construct tuh malah tinggal drag and drop, tinggal tarik-tarik. Udah kasih fungsi, dia jalan. Itu aja. Kalau Unity lebih advance lagi. Kalau Unity. Jadi game yang paling mudah untuk dibikin itu game casual. Ya contohnya aja itu Flappy Bird, Angry Bird gitu. Terus kalau yang game yang saya kembangkan ini juga nggak begitu rumit, lumayan simple kayak tadi yang saya tunjukkan ada rotating box yang buat Jateng Sedu Games. Nanti tunggu aja di Play Store. Kalian mungkin bisa coba di Play Store setelah rilis. Cuma websitenya juga belum belum rilis juga. Nanti kalian bisa download di Play Store sama di web resmi kita. Namanya Jateng Edu Games Center. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin. Kira-kira dari kakak-kakak Gelar Saka Milenial, apakah ada yang ingin bertanya atau sharing-sharing dengan Kak Torik? nah ini dari Kak Dharma nih.
dia tahu game Detroit Become Human nih kan. Oh, Karakter favoritnya Kara. iya, iya. Betul, ada Kara, ada siapa lagi itu? Simon atau siapa itu? Nanti itu ada, itu berarti mungkin ini pemain ya, pemain game Detroit ya. Oke. Saya share ya beberapa game yang saya katakan tadi simple. Kalau nggak bisa, mungkin kalian pengen coba gamenya seperti apa, pengen bikin game seperti apa, itu link YouTube kalau nggak salah, ya kan? Oh, oke. Itu Flappy Bird, kalian harus install Unity dulu. Mungkin kalau kalian butuh pertanyaan atau bingung harus ngapain, kalian mungkin bisa chat saya, WA saya, atau hubungi Instagram saya, ada macam-macam itu tadi, bebas. Atau mungkin mungkin setelah ini bisa apa ya, bikin room sendiri nanti atau besok, lusa gitu kan, buat ya itu, buat khusus game game Android gitu kan, pelatihan game tutorial cara bikin game gitu kan, itu bisa. Ini ada yang tanya, apakah permainan Alan Wake itu termasuk role playing game? Alan Wake sepertinya itu nggak asing Alan Wake. Itu kalau kalau story-nya dia berbeda dengan ending itu bisa dikatakan apa, role playing games. Tapi kalau ending-nya sudah ditentukan, misal kok karakter utama harus mati di ending gitu kan, nah itu bukan role playing games. Role playing games itu ya bisa mengubah cerita juga sih. Intinya seperti itu kalau role playing game. Kalau Alan Wake saya kebetulan belum pernah main nih game ini. Mungkin eh boleh dicoba sih Alan Wake seperti apa gamenya. Oke, ini ada yang tanya lagi enggak? Kalau enggak ada pertanyaan nanti saya bikin kuis nih. Wih. Kuis aja kuis. Oke, oh, kuis aja. Oke, oke. Oke, saya bikin kuis lah. Kalian bisa langsung ke ini ya, Kahoot ya. Kahoot IT, www.kahoot.it, pakai bebas pakai PC atau pakai mobile. Ada pinnya, terus ini saya share pinnya. Nah, udah muncul? Sudah, Kak. Oke. Ini pertanyaannya Ini buat gampang-gampang kok. teman-teman yang lainnya bisa dicoba nih. Bisa dicoba. Pertanyaannya gampang-gampang kok. Ini kita review aja dari tadi yang sudah saya jelaskan, review sedikit. Nah, Mas siapa ini? Kak Dayat, Hidayat dah masuk. Iya. Yang lain nih, belum nih. Kak Titi sudah masuk. Yang lain siapa ya? Oke, Kak Saka. Maria Angel. Karian. Oke, 5 orang doang apa ada lagi nih?
Budi Kak, Budi. Yang lain join enggak nih? Kalau Dari ada, Kak Dias, Kak Dharma, Kak yang Dinda. lain. Ini kan join gitu. Mam, Septian, Bentar Kak, bentar. oke. ditunggu. Sebelum ke kuis nih, setelah saya jelaskan tadi, ada gak sih kalian kepikiran kayak semacam, game susah nih, atau game menantang banget nih, boleh dicoba, itu ada nggak sih dari kalian yang pengen nyoba atau malah takut dulu sebelum nyoba? Ada nggak sih yang seperti itu kalian? Oke, 7 aja, atau ada lagi yang belum join? Udah, ini apa ada lagi? Iya. Mungkin sudah cukup, Kak. Oke, udah cukup. Saya start ya. Oke. Silakan menjawab, teman-teman. Yuk. Ada yang salah. Iya. 3 orang salah. Oke, video game Betul tercipta Kak, itu aku. video game tercipta mulai dari 1950 ya, bukan yang apa? Bukan yang lain, karena yang pertama kali itu kan yang peneliti dulu. Oke, next. Betul. Nilainya paling banyak ini. Kak Ida, Kak Dayat. Karena dia cepat, berarti cepat jawab. Oke, nomor 1 siapa lagi nih? Video game Tic-Tac-Toe pertama kali dimainkan di mana? Gampang ini. Ayo, waktu. Masih ada yang salah. Jadi game Tic-Tac-Toe pertama kali dimainkan tuh di komputer IBM, komputer yang sangat-sangat kuno, ya kan? PC Gen 10, wah, itu PC yang sekarang ya. Zaman dulu belum ada PC zaman sekarang. Oke, next. Skornya masih bertahan, Kak Hidayat. Oke, next. 4 game desain simple. Sebutkan.
Oke. 4 desain simple tuh GDD, development, evaluation, release. Oke, masih ada yang salah. Oke, masih bertahan. Next. Nah, ini gampang nih. Singkatan dari GDD. Hmm, 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 hmm. Oke. Ada yang milih game design dokumentaria, itu bukan sebutan ya. Kalau sebutannya benar-benar game design dokumen. Oke, selamat nih yang milih hijau. Masih bertahan. Berarti itu reviewnya keren nih. Kunci GDD. Apa itu yang tadi itu? Kuncinya ada. Mantap Kak, mantap. Apa ini yang mantap ini apa? Ya, betul. Selamat yang jawab referensi sama target. Kuncinya ada 2 ya. Referensi sama target. Untuk membuat GDD itu ada 2 kuncinya. Next. Penerapan service game. Ada berapa? Ayo. Tadi yang saya jelasin tuh. Ada investor. Oke. Yang betul adalah 3. Penerapan service game itu kan ada 3 ya. Yuk, apa aja itu tadi? Kita review. Next. Nah. Playable version ada, iya ya. Bingung nggak nih? Playable version itu ada 3. Tadi ada apa ya? Kalau nggak salah alpha, beta, sama full version. Selamat yang jawab 3 betul. Masih bertahan nomor 1 ini. Atau saya blacklist ini. 4 kali. Dalam membuat game dibutuhkan apa sih yang paling harus disiapkan tuh apa sih? Gampang banget ya. Tadi slide-nya itu ketika masuk development. Nah, itu. Apa sih itu tadi? Oke, jawabannya itu resource. Resource itu garis besarnya semua aspek itu ada. Tim ada, engine ada, gitu kan. Macam-macam ada 3D artist, 2D artist, ilustrator itu resource. Asetnya ada gitu kan. Oke, true false doang nih. Failure dalam game menjadi prioritas utama. Ya enggak sih gitu kan. Failure dalam game menjadi prioritas utama. True or false? Dah, jawabannya itu tak gak banget.
Oke, failure dalam game itu prioritas utama, iya. Tadi kalau kita lihat tabel evaluasi itu kan persentasenya paling gede itu kan, 80% kalau nggak salah. Itu tuh emang harus segera diselesaikan karena itu menyangkut ke user, begitu. Wes, next, terakhir nih. Dalam target penjualan game, tidak dibutuhkan nilai acuan. Apakah dalam target penjualan game tidak dibutuhkan nilai acuan? Ya, betul. False ya. Karena dalam target penjualan game tuh benar-benar butuh nilai acuan. Kalau nggak ada nilai acuan, kita nggak bisa ngitung untung sama rugi dari penjualan game. Oke, selesai kata Iki. Podium nomor 1 siapa ini? Mas Budi. Kak Budi. Nomor 3. Kak Rian, nomor 2. Nomor 1 siapa ini? Kak Daya. Iya. Iya. Berarti Nah, yang hoki, Kak. runner up nih Kak Maria sama siapa itu satunya? Tenggelam. Tuh runner up. Oke, mungkin sampai sini aja. Mungkin ada pertanyaan lagi kalian? Atau mungkin ada yang harus disampaikan atau bagaimana? Ini waktunya sampai jam berapa ya, Kak? Hidayat? Sebentar lagi, Kak. Oh, oke. Sebentar lagi. Mungkin pertanyaan terakhir dari teman-teman, Mungkin dari teman-teman. silakan. Nah, ini Kak, ada yang bertanya via kolom chat, mohon izin membacakan. Oke. Ada dari Kak Dinda Anissa. Permisi Kak, izin bertanya, apakah ada aturan atau spesifikasi tertentu untuk mempublish suatu game ke Play Store? Oke. Silakan Kak Torik. Untuk aturan atau spesifikasi tertentu itu sekarang udah di itu ya, sama Google Play udah dikasih ya, spek minimum seperti apa. Tapi kalau untuk game itu pas kita bikin itu ada yang namanya uji itu ya, uji evaluasi itu kan. Nah, itu di sana kita mencoba semua game mencoba game di semua di semua jenis HP. Kenapa? Ya itu, karena setiap HP kan ada aspek rasio yang berbeda. Layarnya yang ada yang ukuran 16 kali rasio sekian, sekian lah itu harus dicoba. Kalau untuk spesifikasinya tentunya yang paling minim itu coba kita lihat ya. Spek minimum untuk Play Store. Sekarang kalau dulu itu zaman saya masih Jelly Bean kalau untuk itu. Tapi kalau tidak salah patokan itu udah berlaku sih. Oke, tidak ada. Jadi memang spesifikasi atau aturan, kalau aturan memang ada. Kalau kalau spesifikasi tertentu mempublish itu biasanya ngikuti persyaratan dari apa Google Play. Misal kok pembelian bagaimana, biaya apa, ini saya share. Nah, ini. Ini mungkin kalian bisa buka di HP kalian masing-masing ya, buka Play Store. Jadi kalau untuk bikin sesuatu atau upload sesuatu di Play Store tuh tinggal upload aja sih, gampang sih. Tinggal mendaftarkan dulu aja. Jadi dev ya di Play Store. Bayarnya kalau nggak salah 150.000 atau 250.000 saya agak lupa. Cuma bayar sekian, terus kalian bisa upload karya kalian di sana. Hak dan batasan ini juga penting. Jadi asal kalian tidak menyalahi aturan. Misal contoh menyalahi aturan itu gimana sih Kak? Contohnya gini.
udah ada di sana udah ada game yang namanya PUBG. Tapi kalian ngasih judul gamenya kalian juga PUBG, sama persis, gambarnya juga sama. Itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau mungkin ini yang lebih spesifik gimana lagi pertanyaannya? Mungkin bisa ditanyakan, monggo. Gimana dari Kak Dinda? Apakah ada yang perlu ditanggapi lagi, Kak? Mungkin dari Kak Dinda cukup begitu, Kak Torik. Oke, siap, sudah jelas, Kak. Nggak pada voice malu atau gimana ini? Oke, ada pertanyaan lagi sebelum ditutup ini? Mungkin? Gimana kakak-kakak? Ada yang perlu ingin tanyakan lagi? Mungkin sudah tidak ada, Kak. Mungkin dari Kak Torik, barangkali mau ada tambahan, silakan, Kak, sebelum kita tutup. Oke. Dari saya apa ya? Mungkin kalau kalian pengen bikin game atau tertarik untuk bikin game, bisa kontak saya atau datang langsung ke saya. Saya bekerja di Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Langsung ke lobby aja, Kak, mau bertemu dengan Kak Torik Arsyadeni dari bidang e-government. Oke, di situ ketemu nanti bisa saya kasih tutorial atau saya kasih pembelajaran tentang game, kasih tips and triknya gimana cara jual game yang baik dan benar itu gimana, cara ngembangin game yang baik dan benar itu gimana, saya kasih caranya. Atau kalian pengen sharing atau apapun itu kalau kalian bertempat di Semarang, kebetulan saya wakilnya itu game dev Semarang ya, Gamerang namanya, Gamerang lah itu. Jadi kalian bisa share atau follow Gamerang juga di Facebook, ada itu tempatnya buat sharing, bisa. Atau kalian menunggu karya saya, ya, menunggu karya saya, kalian bisa follow Instagram saya. Saya biasanya upload hasil pekerjaan saya, 3D saya, program saya itu di sana. IG-nya siapa, Kak? @orik_ar. IG-nya saya dong. Iya dong, Kak. Kalian bisa follow Instagram saya ya. Ini saya tunjukin nih. Duh. Nah, itu juga saya di Instagram saya kalau nggak salah ada ada animasi yang sudah saya buat. Mungkin kalian bisa tertarik atau pengen lihat lah, nggak apa-apa, bebas. Mau di komen ya nggak apa-apa. Begitu. Dari saya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak salah kata atau ucapan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mantap. Terima kasih banyak buat Kak Torik atas materinya yang sangat luar biasa ini. Mungkin dari kakak-kakak yang lainnya barangkali masih ada minat untuk membuat game atau hanya sekedar ingin sharing, mungkin langsung bisa menghubungi ke kontak yang ada di tampilan layar kakak masing-masing gitu. Mungkin sebelum kita tutup, kita foto bersama terlebih dahulu, Kak. Oke, mohon izin buat teman-teman yang untuk mengaktifkan kameranya untuk kita melakukan sesi foto bersama. Siap, Kak. Dari Kak Septian, Kak Dharma, Kak Rian, Kak Dinda, Kak Dias, Kak Nina.
Mungkin boleh dihidupkan kameranya. Oh, mungkin terkendala sinyal kali ya. Ya, Mungkin mungkin Kak. kita langsung saya yang capture ya. 1, 2, 3. Mungkin ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ganti gaya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih buat kakak-kakak semuanya, khususnya Kak Torik yang telah meluangkan waktunya dalam mengisi materi pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang telah kita dapatkan itu bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing maupun ke lingkungan kita masing-masing juga. Mungkin cukup dari saya. Dari Kak Torik barangkali ada keperluan, bisa persilahkan Kak untuk melanjutkan kegiatannya. Terima Mungkin kasih cukup Kakak. dari saya. Terima Baik, kasih terima kasih Torik. juga Kak Torik. Cukup dari saya sebagai moderator. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.